Ya, Mbak Irga sudah siap di sini berbagi ilmunya tentang minat bakat tadi. Kemudian narasumber yang kedua adalah Ibu Wuri Estiadini, ahli madya, sarjana psikologi, sarjana pendidikan. Dua sarjananya ya Bunda, yang Bunda rajin banget ya, belajar rajin sekali sekolahnya gitu ya. Pendidikan yang sudah dilalui PGTK Universitas Pendidikan Indonesia, lulus tahun 2008. Kemudian S1 Psikologi Universitas Esa Unggul, lulus tahun 2017. S1 PAUD Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, lulus tahun 2020. Kemudian sertifikasi guru Universitas Negeri Medan, lulus tahun 2021. Pekerjaan sebagai konsultan pendidikan anak Essentia Psychology Consultant, kepala sekolah PG dan TKIT Darussalam Cilegon, organisasi sebagai pengurus Pokja Bunda PAUD Kota Cilegon. Kepada Mbak Wuri kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Boleh diberikan aplaus untuk Mbak Irga dan Mbak Wuri ya Pak ya Bunda. Ya baik ya Bunda, kita ada di sini tentu dengan niat yang baik, mencari ilmu, ingin punya bekal ketika kita membersamai anak-anak kita tercinta di rumah ya. Mudah-mudahan hari ini nanti ayah bunda punya tambahan informasi, punya wawasan yang lebih luas lagi. Jangan lupa dicatat materinya karena nanti ada kuisis. Dan tadi diingat lagi pemenangnya akan dapat 3 papa mama bag ya. Baik, apakah materi terlihat di belakang? Kalau tidak terlihat, ya kita boleh share materi di WhatsApp grup peserta. Jadi bisa menyimak juga dari materi via handphonenya ya, ayah bunda. Baik. Oke, materi pertama kita akan disampaikan oleh Mbak Irga. Mari kita siapkan untuk bisa menyimak materi dengan baik. Silakan Mbak Irga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya bersyukur sekali hari ini melihat para orang tua hebat ada di depan saya. Wajahnya penuh senyum, penuh sukacita. Tadi ketemu beberapa orang tua katanya saya me time nih Mbak. Jadi me time-nya ibu itu masih bawa anak, ninggalin beberapa anak yang lain di rumah. Udah kerasa me time itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti selamat menikmati me time-nya hari ini. Dipuas-puasin. Jajan ada banyak pilihan. Belajar bisa. Teman-teman banyak, alhamdulillah. Baik ibu dan juga ada bapak ya, jadi ayah bunda luar biasa menjadi orang tua di era saat ini. Gimana rasanya? Wow ya. Jadi kita perlu mensyukuri nih, salah satu nikmat dari Allah apa? Nikmat kesehatan. Sehat secara fisik, sehat? Insya Allah. Masih sehat mentalnya? Insya Allah. Masih berjuang untuk tetap waras katanya ya, menjadi orang tua. Karena kalau orang tuanya nggak waras, anaknya mau jadi apa? Gimana? Anaknya mau lihat orang tuanya marah-marah terus, bertengkar terus. Anaknya boro-boro mikirin minat bakat, ya enggak? Nah hari ini kita belajar lagi, mereview hal-hal yang sudah baik, hal-hal yang menjadi pengembangan diri, supaya kita menjadi orang tua hebat yang memahami potensi minat bakat anak. Kenapa disebut potensi? Karena anaknya masih anak kecil. Bentuknya itu bentuk potensi. Makanya ayah bunda saat ini mencoba
menstimulus anak supaya terpapar dengan dunia sosial, dengan dunia profesi. Oh, ternyata profesi itu banyak sekali ayah bunda. Dan tadi bagus sekali ya, di depan kita lihat ada dongeng Kak Ihan yang juga memperkenalkan tentang profesi dan minat bakat. Begitu. Ayah bunda, saya pengen tanya dulu nih. Ayah bunda, kalau di rentang hidup manusia itu kan secara umum ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa, ada lansia. Anak-anaknya ayah bunda saat ini ada di fase apa? Anak-anak, ada yang remaja? Ada beberapa ya. Kalau bundanya di fase apa? Remaja juga, oh bisa gitu ya? Rasanya udah kayak adik kakak ya. Jadi remaja punya anak remaja. Luar biasa. Ada lansia di sini? Kalau ada juga nggak ngaku ya. Baik, ayah bunda, apa sih secara biologis, khususnya secara fisiologis gitu, secara yang terlihat, apa bedanya anak-anak dengan remaja? Apa yang membedakan? Fisik tubuh. Apa yang menjadi patokan? Kemudian akhirnya anak disebut remaja. Usia, ya. Apalagi yang menjadi patokan, ada perubahan apa? Emosinya ada. Oke, baik. Kemudian yang paling utama membedakan adalah pubertas. Baik. Remaja masih bertumbuh nggak? Masih. Jadi anak-anak dan remaja sama-sama berada di fase pertumbuhan. Bedanya adalah pubertas. Artinya alat reproduksinya sudah mulai aktif dan masih berkembang, belum matang ya. Baik. Kemudian apa yang membedakan remaja dengan orang dewasa? Jadi nggak bingung nih, bundanya ngerasa masih remaja apa iya? Kalau patokannya masih cantik-cantik, wah susah. Di sini kayak remaja semua ya Pak. Apa patokannya secara biologisnya? Apa yang membedakan remaja dengan dewasa? Pola pikir. Emosinya. Baik. Banyak nggak orang dewasa yang masih susah kontrol emosi? Banyak. Berarti gugur ya pembedanya. Apa yang pasti? Pola pikir. Pola pikir. Masih banyak orang dewasa yang pola pikirnya kayak anak-anak, egois, mikirin diri sendiri. Kalau beli makan, ingatnya makan diri sendiri aja. Bunda-bundanya ingat suaminya nih. Suami saya tuh enggak. Kalau beli makan ingat sendiri aja. Apa bunda? Yang membedakan remaja dengan dewasa adalah orang dewasa sudah berhenti bertumbuh secara fisik, tapi secara kognitif, secara spiritual itu masih terus berkembang, bertumbuh. Baik, satu lagi, apa yang membedakan orang dewasa dengan lansia? Mirip-mirip tadi, cuman ini lanjutannya nih, apa bedanya? Betul, fisiknya sudah menurun, degeneratif. Rambutnya jadi apa? Jadi masuk ke aliran putih ya, sudah beruban. Kemudian kulitnya mulai keriput gitu ya. Apalagi tingginya juga kadang-kadang menyusut ayah bunda. Itulah usia lansia. Sehingga dengan memahami rentang kehidupan manusia, kita melihat bahwa anak-anak kita ini ada di fase-fase emas ya. Masa pertumbuhannya cepat sekali. 10 tahun untuk anak sama 10 tahun sama orang dewasa itu beda nggak? Beda. Yang tadinya baru lahir tiba-tiba sudah besar gitu ya.
Yang tadinya belum bisa bicara, masih diajarin bicara, sekarang udah bisa ngajak debat. Ada? Nyesel nggak ngajarin bicara? Nggak ya. Insya Allah itu adalah proses untuk mereka terus bertumbuh dan belajar. Baik, ayah bunda, anak-anak itu dibagi lagi fase-fasenya. Ada fase bayi 0 sampai 12 bulan. Bukan 12 tahun ya. Kemudian ada fase toddler atau balita ya. Yaitu 1 sampai 3 tahun. Selanjutnya fasenya apa namanya? Prasekolah. Usia berapa prasekolah? 3 sampai 6 tahun. Lalu masuk ke fase menjadi bocah nih. Bocah SD, yaitu umur 7 sampai 12 tahun. Lalu masuk lagi ke masa remaja karena berdasarkan kesepakatan internasional dari WHO, remaja itu dimasukkan kategori masih anak-anak di bawah 18 tahun. Jadi tadi bedanya remaja masih bertumbuh, tapi dia sudah puber, alat reproduksinya sudah aktif, itu yang membedakan. Baik, ayah bunda, kita coba yuk mereview lagi seperti apa isu-isu perkembangan di setiap fasenya. Kita lihat bayi itu 0 sampai 12 bulan. Secara fisik pertumbuhannya sangat cepat ayah bunda. Perkembangan otot dan koordinasi gerak mencapai tonggak tertentu seperti mengangkat kepala, meraih objek, duduk, merangkak, dan mungkin mulai berjalan pada akhir tahap ini. Secara kognitif, ini mulai pengenalan terhadap lingkungan sekitar. Makanya bayi itu kerjaannya apa? Suka melakukan hal-hal yang gak jelas ya? Tertawa terhadap hal-hal yang gak jelas, benar gak? Atau bundanya ngomong, dia tertawa. Bundanya marah, dia tertawa. Kenapa? Karena dia itu sedang mempelajari lingkungan sekitar. Oh, kalau aku lempar sesuatu, bundanya merespon ngomel-ngomel. Itu dia makanya lucu buat dia. Karena dia belum tahu norma nih ayah bunda. Dia melihat sesuatu, apa sih reaksinya? Begitu. Jadi dia mempelajari lingkungan sekitar, juga mempelajari gerak badannya. Itulah anak bayi. Secara emosional membentuk ikatan dengan orang tua, dengan pengasuh, terutama orang tuanya sendiri. Nah, makanya di sini ada isu yang namanya trust atau kepercayaan. Anak yang mendapatkan pengasuhan yang proper, yang full kasih sayang oleh orang tua atau pengasuh lainnya akan menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap lingkungan, terhadap dunia. Karena orang tua adalah tempat simulasi anak melihat dunia itu seperti apa sih. Kalau orang tuanya galak banget, dia sangka dunia itu galak. Kalau orang tuanya gak bisa dipercaya gitu ya, dia sangka dunia ini tuh semencurigakan itu. Kalau orang tuanya penuh kasih sayang, kemudian juga murah senyum, ceria, bisa diajak bicara gitu ya, responsif, itu akan menumbuhkan rasa damai, rasa kepercayaan terhadap dunia ini secara umum. Jadi mungkin ayah bunda ada yang ngerasa, kenapa ya mbak? Saya tuh orangnya curigaan banget gitu ya. Banyak faktor, salah satu faktor besarnya mungkin ada problem di usia 0 sampai 12 bulan. Kemudian kita masuk ke usia toddler. Tadi itu ya 1 sampai 3 tahun. Secara motorik pergerakannya udah lebih terampil lagi. Mulai bisa berjalan. Biasanya orang tua kalau ngeliat anaknya bisa berjalan, lega ya. Kenapa leganya? Satu, perkembangan dilalui, alhamdulillah. Anaknya kalau lapar bisa nyari sendiri, grepe-grepe gitu ya. Itu kan
kan jadi kita kebergantungan terhadap orang tuanya sudah mulai mengurang pelan-pelan. Alhamdulillah, secara bahasa meningkatnya kemampuan bahasa yang secara drastis. Nih ayah bundanya harus sabar. Anaknya jangan dituduh apa, cerewet, bawel, ngomong apa sih nak, nggak jelas banget. Kalau orang tua melupakan bahwa yang dilakukan anak itu adalah proses dari pendidikan, bisa sabarnya tuh hilang. Kenapa? Ya karena setiap hari bareng, Mbak. Anak kan gitu ya, beda orang yang sesekali ngeliat anak gitu kan lucunya, pas lucunya aja. Kalau orang tua kan pas lucunya iya, pas lagi rewelnya iya, habis pup iya, gitu ya. Jadi semuanya dirasain, tapi itu yang membuat nikmatnya menjadi orang tua, ya alhamdulillah. Secara sosial emosional, memahami peran mereka dalam hubungan sosial. Mulai nih anak berinteraksi dengan anak-anak yang lain. Kemudian mulai memahami aturan-aturan sosial dasar. Belajar gimana sih aturan bermain. Oh, main bola tuh caranya begini. Gitu ya. Jadi anak usia 1 sampai 3 tahun itu perkembangannya sangat cepat. Kemudian masuk nih prasekolah. Siapa yang ayah bunda anaknya di prasekolah 3 sampai 6 tahun? Oke, banyak ya. Yang 1 sampai 3 tahun? Atau Mbak, saya anaknya banyak Mbak. Semua fase saya ada. Lengkap Mbak. Cuman yang lansia aja nggak ada gitu ya. Baik. Kalau di prasekolah, pengetahuan dan pemahaman tentang dunia sekitarnya itu udah lebih baik lagi. Secara fisik, kemampuan motorik yang semakin terampil. Kalau tadi kan baru memulai, sekarang udah terampil. Secara sosial emosional, interaksi yang lebih kompleks dengan teman sebaya dan mulai belajar yang namanya mengelola emosi dengan lebih baik. Yang tadinya kalau nangis itu kencang banget, nangisnya udah berkurang volumenya, ya. Masih cengeng sih, nggak hilang-hilang ya ibu ya. Sabar ya ibu ya, nanti bentar lagi ibu kangen dengerin rengekan anak, ya. Sekarang dinikmatin aja dulu. Kemudian masuk ke sekolah dasar, usia 7 sampai 12 tahun. Peraturan terbaru 6 tahun boleh nih sekarang ya untuk masuk ke sekolah dasar. Nah, anak SD ini juga unik sekali. Secara kognitif itu sudah memahami mata pelajaran karena dia sudah masuk fase bisa memahami hal-hal yang operasional, hal-hal yang logik tapi logiknya logik operasional. 2 apel ditambah 3 apel jadi berapa gitu. Jadi dia sudah logik tapi harus konkret. Belum bisa berpikir yang abstrak, masih sangat terbatas berpikir abstrak. Makanya ayah bunda kalau mengajarkan kepada anak-anak itu contohnya harus konkret. Kalau bisa pakai benda-benda, pakai media-media yang membuat dia bisa memahami konsep. Misalnya konsep tentang hati-hati ya nak, gak ngerti mereka hati-hati itu apa. Nah, misalnya kalau naik motor, hati-hati itu ya nak, tangannya pegangan merangkul perut ayah, misalnya gitu. Jadi memang kita harus sabar menjelaskan secara konkret itu apa yang kita maksudkan. Kemudian secara fisik lebih banyak eksplorasi dalam olahraga dan aktivitas fisik. Nah, ini ayah bunda yang menjadi keprihatinan kita bersama. Padahal aktivitas fisik itu sangat diperlukan oleh anak-anak SD. Sayangnya anak-anak SD sekarang aktivitas fisiknya apa? Gerak jari doang ya? Sama geser badan. Mager sama ngechat katanya. Bukan mager rumah tapi males gerak. Bukan ngechat rumah tapi chatting gitu ya. Jadi
ayah bunda ini menjadi PR bersama. Bagaimana kita memasukkan kurikulum aktivitas fisik ini mesti banyak kepada anak-anak kita. Kalau hanya mengikuti kurikulum sekolah cukup nggak? Enggak. Berapa sih pelajaran olahraga setiap pekannya? 1 kali? Berapa jam? Iya, padahal mereka tuh lagi di masa pertumbuhan. Fisik itu sangat dibutuhkan karena yang namanya pengaruh dari fisik itu sangat mempengaruhi juga kondisi mental. Mental tuh apa sih? Pikiran, perasaan, ya termasuk kognitifnya, jiwa, itu mental. Gitu. Jadi kalau misalnya anaknya ayah bunda suka murung, gelisah gitu, itu cuma satu problemnya ayah bunda, kurang gerak. Udah itu aja, nggak usah pusing-pusing gitu. Ini ada trauma apa ya mbak? Aduh, nggak usah jauh-jauh ke trauma, geraknya udah belum? Kalau gerak udah, semua dilakukan udah, masih begitu mungkin ada trauma. Tapi kalau gerak aja enggak, boro-boro anak-anak, orang dewasa aja empat, iya enggak? Makanya ada bunda kesini kan, bunda-bunda terutama, biar ada gerak keluar gitu, fresh ketemu teman-teman. Satu perjuangan dalam parenting, insya Allah. Baik, kemudian secara sosial emosional anak SD itu berkomunikasi, bekerja sama, dan yang paling penting dibutuhkan oleh anak sekolah dasar adalah merasa mampu. Kalau dalam bahasa kerennya itu self-efficacy, perasaan mampu. Mampu ngapain ayah bunda? Mampu nyapu, mampu menyiapkan barang-barang sekolahnya, mampu beresin kamarnya sendiri, mampu bermain bersama teman-teman, main bola, bersepeda, mampu mengerjakan tantangan akademik dari guru. Jadi anak SD itu ayah bunda butuh merasa mampu. Kalau anaknya ayah bunda terlihat agak kesulitan dengan tantangan akademiknya, coba ayah bunda stimulus dengan tantangan yang lain supaya kebutuhan merasa mampunya itu terpenuhi. Kira-kira anak ini saya kasih tugas apa ya yang kemungkinan berhasilnya besar? Itu yang dibutuhkan anak SD. Gitu. Di sini ada yang anaknya remaja ya, jadi kita bahas sampai remaja ya. Lansia nggak dibahas ya. Kemudian masuk ke usia remaja 13 sampai 18 tahun. Secara fisik jelas pubertas ya, ada fisik-fisik yang berubah. Secara kognitifnya berpikirnya udah lebih abstrak. Makanya pelajaran matematikanya juga udah berbeda sama anak SD. Sudah lebih abstrak. Yang tadinya pakai buah-buahan, pakai benda, sekarang udah bisa diganti huruf X, Y gitu ya, pakai persamaan. Karena sudah bisa berpikir abstrak. Secara sosial emosional, remaja itu masa pencarian jati diri atau konkretnya nih ya bunda, mereka itu adalah masa-masanya mencari bentuk diri terbaik mereka. Melalui apa? Melalui eksplorasi. Dengan cara apa? Eksplorasi minat, eksplorasi bakat, eksplorasi pertemanan, organisasi, mata pelajaran yang disuka apa, mata pelajaran yang aku udah coba tapi gak suka apa, aku jagonya apa, keterampilan, ekstrakurikuler. Anak-anak itu mesti terpapar ayah bunda. Kenapa? Karena faktor lingkungan itu mempengaruhi
jauh lebih besar daripada faktor genetik. Faktor genetik besar juga, sekitar 20%. Tapi faktor lingkungan itu 80% mempengaruhi. Jadi tugas ayah bunda di dalam masa pertumbuhan anak-anak itu adalah membantu mereka, memastikan mereka terpapar. Terpapar apa? Sinar matahari. Iya juga, karena memang bikin sehat gitu ya. Ada vitamin D-nya. Terpapar segala-galanya yang baik-baik. Gitu. Karena mereka tuh perlu mencoba ini dan itu. Hal-hal yang baik aja dicoba. Kenapa? Karena kalau hal-hal yang buruk, hasilnya udah pasti. Udah pasti apa? Buruk. Udah pasti buruk, udah pasti membawa kehancuran. Tapi hal-hal yang baik itu perlu dicoba karena belum tentu cocok dengan kepribadiannya, dengan mungkin kemampuan ekonomi keluarganya gitu ya. Banyak faktor dong. Terutama kepribadian, minat dan bakat anak gitu. Jadi buatlah mereka terpapar hal-hal baik, aktivitas-aktivitas yang baik, falsafah kehidupan, ajaran agama. Jangan sampai masa remajanya sudah lewat, kemudian masuk ke masa dewasa, mereka belum mengenal dirinya. Saya ini siapa sih? Gawat nggak? Gawat. Itu yang membuat mereka akhirnya terombang-ambing di luar sana. Mengikuti apa? Pertemanannya, mengikuti media sosial, TikTok, ada juga. Kalau saya tanya ke anak-anak zaman sekarang nih, anak-anak zaman now, itu mereka mencari informasi itu paling banyak lewat TikTok. Yang mana sumbernya jelas nggak? Ada yang jelas, tapi yang nggak jelas itu lebih banyak. Tapi mereka percaya aja karena berpikir kritisnya kan belum diajarkan. Berpikir kritis itu kita mengajarkannya kalau di Indonesia kapan? Pas S1 ya? Pas kuliah ya? SMA aja kita belum diajarin loh. Kita belum tahu bagaimana mencari sumber yang valid gitu ya. Kita nggak tahu validitas, reliabilitas, kita belum diajarkan. Makanya kayaknya ayah bunda ngajarin otodidak aja tuh di rumah ya, supaya karena itu kurikulum yang dibutuhkan kalau zaman sekarang ya, banyak informasi-informasi yang tidak jelas sumbernya. Begitu ayah bunda. Nah ayah bunda, kita tipis-tipis memahami kepribadian, tipis-tipis, karena kita coba pelajari dengan tipologi kepribadian yang paling populer, yaitu MBTI. Mungkin beberapa ayah bunda di sini ada yang pernah ngetes gitu ya di internet ya, aku ini termasuknya tipenya apa sih gitu. Di sini kita review kepribadian itu ayah bunda yang membuat seorang anak, seorang manusia itu memiliki reaksi yang unik secara berpikir, merasa, bertindak. Misalnya begini, di sebuah kelas di sekolahan gitu, ada informasi nih dari ketua kelas kepada murid-murid yang lain, teman-teman, bu guru matematiknya ternyata sakit. Apa reaksi teman-teman sekelasnya? Hore, merdeka gitu ya. Ada yang sedih? Ada. Yang dia udah mempersiapkan diri, mungkin dia udah ngerjain PR atau dia udah belajar duluan gitu. Ada yang kasihan banget ya bu guru, sakit apa ya, mikirin gurunya, kita jengukin kali ya. Ada. Jadi memang reaksi anak-anak terhadap suatu hal itu berbeda-beda. Ayah bunda mah nggak usah jauh-jauh, lihat anak ayah bunda deh, yang ke-1, yang kedua, ketiga gitu ya. Perasaan saya punya anak cuma 3 mbak, tapi rasanya udah kayak 12 anak. Saking nano-nanonya gitu anak-anak itu ya kepribadiannya. Dari kecil pun sudah terlihat beda ya ayah bunda ya. Beda. Karena
kepribadian itu dibentuk oleh faktor genetik, faktor pola asuh, faktor apa lagi? Lingkungan, dan faktor hasil belajar. Nah, Ayah Bunda kembali ke memahami kepribadian anak. Kita pertama lihat aspek arah energinya. Ada dua arah energi, ada yang ekstrovert. Orang ekstrovert itu dia bersemangat, full charge gitu ya, kalau berada di lingkungan yang ramai. Beberapa ekstrovert kebanyakan suka tampil, suka berinteraksi dengan orang lain. Nah, tapi kekurangannya yang ekstrovert ini apa? Biasanya kemudian juga temennya banyak, di kelas juga perasaan aktif, tapi susah banget sih ngerjain PR. Mungkin karena dia ekstrovert, gitu ya. Kita pahami dulu, bukan berarti terus ya udah biarin nggak ngerjain, nggak gitu ya. Pahami dulu bahwa ada area nyaman, ada area aman, ada area nggak nyaman buat dia. Ada zona aman, ada zona nggak aman buat dia. Begitu. Itu tadi ekstrovert. Kemudian sisi sebelahnya introvert. Anak-anak introvert itu lebih berenergi, lebih produktif dalam keadaan yang lebih sepi atau malah sendirian. Itu dia lebih powerful. Kalau ketemuan rame-rame gini bisa, cuma capek. Bunda ada yang merasa begitu? Yang introvert senyum-senyum. Begitu ya, ya Bunda ya. Nah, introvert itu yang kekuatannya apa? Tekun. Dia tuh nggak terlalu butuh kehadiran orang lain gitu di dalam hidupnya. Kekurangannya ya dianggapnya apa? Menarik diri, kurang gaul gitu ya. Padahal ya memang dia berbeda aja. Nah, Ayah Bunda, sisi introvert dan ekstrovert itu ada di dalam diri kita semuanya. Tapi komposisinya saja yang berbeda-beda. Ada yang misalnya ekstrovertnya 70%, ya introvertnya 30%. Gitu, dan sebaliknya. Selanjutnya, aspek yang kedua adalah cara memproses data dan informasi. Pada aspek ini ada dua tipe juga. Yang pertama, tipe sensing. Orang dengan tipe sensing itu sensitif indranya, panca indranya. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia perhatikan itu terekam dengan baik tuh di memorinya. Itulah orang sensing. Makanya juga dia bisa peka melihat kebutuhan orang lain gitu. Bahkan ada orang lain yang dia belum ngerasa haus, tapi kalau orang sensing tahu nih orang haus nih, dikasih minum, disediakan minum, gitu. Biasanya perempuan kebanyakan sensing. Betul apa betul? Gitu ya. Jadi peka. Nah, kekurangannya orang sensing apa? Karena dia peka, karena dia ingatannya relatif lebih bagus, sehingga apa? Mendam ya. Orang sensing itu susah ngelupain kesalahan orang lain. Janji-janji yang belum terpenuhi itu tercatat seorang sensing. Bener nggak Bunda? Ya, anak-anak juga beda. Ada tipikal anak kita yang dia tuh nginget banget kalau udah dijanjiin. Ada yang santai-santai aja gitu. Gitu ya, itulah orang sensing. Kalau dibablasin, tidak teredukasi, bisa jadi pendendam kalau dibablasin. Nah, sisi yang lain dari sensing adalah intuitif. Anak yang tipenya lebih ke cenderung intuitif itu lebih imajinatif. Dia suka membuat konsep-konsep yang baru. Misalnya aturan permainannya dirubah aja yuk gitu. Gimana kalau hitungannya
dikecilin aja misalnya. Jadi anak yang intuitif itu lebih imajinatif, mudah menarik kesimpulan, melihat gambaran besar dari sebuah peristiwa. Tapi kekurangannya yang kurang peka. Mungkin kalau dipanggil agak lama gitu ya. Karena dia yang aktifnya, yang lebih baiknya adalah sisi imajinatif, intuisinya yang dipakai dalam melihat data dan informasi. Begitu ya Bunda. Dan sensing, intuiting, introvert, extrovert, semuanya perlu ada di dunia ini ya. Kalau enggak gimana? Nggak melengkapi, nggak balance kehidupan kita ya. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek pengambilan keputusan. Di dalam aspek pengambilan keputusan ini ada yang tipenya feeling, ada yang tipenya thinking. Anak-anak yang feeling itu lebih perasa, kemudian kalau mau ngapa-ngapain itu lebih memikirkan orang lain, gak enakan. Yang paling utama tuh buat dia adalah keharmonisan, menghindari konflik, yang penting damai. Itu orang feeling. Ada yang bunda-bunda yang feeling, ada mengorbankan diri sendiri gitu. Ya, orang feeling ya. Feeling ini nggak mesti perempuan, laki-laki juga banyak yang tipenya feeling. Nah, di sisi yang lain ada yang bertipe thinking. Dalam mengambil keputusan lebih mengutamakan logika, benar dan salah, aturan-aturannya seperti apa. Kadang-kadang jadinya kurang melihat kebutuhan-kebutuhan yang khusus. Jadi kadang dipandang tegaan, dia mah ada yang tegaan. Mungkin karena lebih thinking dalam mengambil keputusan. Lanjut ya, yang terakhir, aspek yang terakhir adalah aspek penggunaan waktu. Dalam penggunaan waktu ada tipe perceiving. Di sini adalah anak-anak atau orang-orang yang lebih fleksibel dalam menggunakan waktu. Misalnya dia punya tugas pekan depan, oke, artinya hari ini aku harus mempersiapkan tenaga nih, tidur dulu kali ya, mempersiapkan tenaga nih, jajan dulu. Gitu. Kalau orang perceiving itu lebih fleksibel, lebih santai, secara batin lebih tenang sebenarnya. Karena tenangnya itu dia kecenderungan untuk menunda-nundanya ada, gitu. Tapi orang perceiving itu bagusnya pintar dalam improvisasi. Dia adaptif dengan perubahan-perubahan. Itulah orang perceiving. Untuk materi selanjutnya dari pembicara kita yang kedua, kepada Mbak Uri, dipersilakan Mbak Uri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya merasa luar biasa berada di tengah-tengah ibu-ibu yang semangat belajarnya top markoto. Terasa sekali aura ibu profesional pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Bangga ya Bu jadi ibu? Bangga. Ada yang tidak bangga menjadi ibu? Sedih sekali rasanya. Gitu ya. Kita harus berbangga menjadi seorang ibu. Oke, sepertinya di momen ini, di jam ini jamnya rawan. Fastabikul khairat dulu, saling mengingatkan. Tolong tepuk tangan bahu teman, ikuti petunjuknya. Ya, yang kanan dulu boleh, Ibu. Oke. Ya, saling menyemangati ya. Saling kenal. Siap. Bunda-bunda, ayo semangat. Jadi ibu profesional.
Oke, sebelahnya lagi. Siap, kita ingetin nih. Bunda, ayo semangat. Jadi ibu profesional. Semangat. Untuk menjadi profesional itu tahapannya panjang sekali. Bahkan itu butuh yang namanya proses belajar. Jadi kalau kita mau menjadikan diri kita ibu profesional, apa yang harus dilakukan? Banyak belajar dan eksekusi. Jadi jangan belajarnya aja sampai di rumah tidak dieksekusi ilmunya. Gimana kira-kira Bu? Percuma. Nah, hari ini juga ada ayah-ayah nih yang mendengarkan, yang sama-sama menyimak mau belajar. Kira-kira ayah siap memotivasi para istri jadi ibu profesional? Insya Allah siap. Karena kalau ayah tidak siap, ibu-ibu tidak akan sampai di sini. Betul tidak? Betul. Pasti ada dukungan dari para ayah. Tadi kita sudah belajar mengenai tahapan perkembangan, kemudian juga mengenai kepribadian, dan kali ini kita akan belajar bagaimana memahami minat dan bakat. Nanti keseluruhannya itu ada keterkaitan. Oke, apa sih sebenarnya perbedaan minat dan bakat? Mari kita ketahui bersama. Nah, untuk minat itu sendiri biasanya lebih kepada keinginan atau kecenderungan kita dalam memilih sesuatu. Begitu juga dengan anak-anak. Ketika misalnya bermain, kecenderungannya ada yang berbeda. Oh, saya lebih memilih mainan yang menggunakan fisik, motorik kasar. Oh, ada anak juga yang memilih mainannya untuk diatur, dirapihkan satu persatu. Gitu ya. Itu berkaitan dengan minat dan tadi juga berhubungan dengan kepribadian anak. Nah, sifat dari minat itu sendiri lebih kepada subjektif. Jadi kita tidak bisa memaksa. Ibu, kalau dipaksa nyaman atau tidak? Tidak. Begitu juga dengan anak-anak. Tapi butuh distimulasi, ya. Nah, itu berkaitan dengan sifatnya. Jadi dimunculkan lewat stimulasi. Nanti anak yang merasa nyaman, kecenderungannya pada hal yang mana? Gitu. Nah, untuk perkembangannya sendiri, seiring waktu itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Apa saja? Pengalaman, lingkungan, dan juga interaksi. Anak-anak sekarang banyak tidak pengalamannya. Masih menjadi PR orang tua saat ini. Dulu zamannya kita pengalaman itu luar biasa. Kita bermain tidak Bu? Bermain. Apa yang kita pelajari dari bermain? Satu, ayo gambreng. Gambreng itu ada menang dan kalah tidak Bu? Tapi bisa nggak yang kalah itu menerima kekalahan? Anak kita kalau main game, kalau kalah apa yang dilakukan Bu? Marah, nangis, bahkan membanting handphonenya. Berarti masih ada tugas perkembangan yang perlu dilalui anak-anak. Makanya tadi diingatkan, butuh distimulasi bermainnya. Kemudian tahapan berikutnya, ketika sudah gambreng, apa yang dilakukan? Menentukan permainan. Idenya banyak tidak Bu? Yang satu menyebutkan misalnya, kita main petak umpet saja. Yang satu masak-masakan saja. Satu lagi yang lain. Tapi diambillah satu keputusan dan dilakukan bersama. Apa yang dipelajari? Mengambil keputusan, kemudian juga dapat betul mendengarkan yang lain, kemudian mengalah ada di dalamnya. Jadi banyak yang dipelajari anak, sampai dengan bisa mengikuti aturan permainan. Anak sekarang ada nggak aturan permainan handphone? Tidak ada, sesuka hati aja dibuat sendiri. Waktunya 10 menit, nambah ya mah. Nambahnya 20 menit.
gitu ya, lebih dari aturannya. Nah itu kenapa kita terus mengingatkan para orang tua untuk membantu anak-anak kita berkegiatan selain di dalam rumah, gitu ya. Nah pengaruhnya apa sih dari minat ini? Nah minat itu berpengaruh terhadap seseorang, dapat mendorong diri kita untuk mengeksplorasi. Misal kita tertarik pada memasak nih Bu, biasanya ibu-ibu dekatnya dengan masakan. Kalau kita ada minatnya, mau mengeksplorasi nggak Bu? Bikin hari ini saya mau bikin sayur ini, besok bikin kue ini, begitu tidak Bu? Tapi kalau nggak ada minat, boro-boro mau bikin ini, pegang kencengnya juga enggak Bu, gitu ya. Kalau tidak ada minat, gitu. Nah itulah yang membedakan nantinya antara minat dan bakat. Lanjut, apa sih bakat itu? Nah, bakat itu adalah kemampuan, potensi yang dimiliki seseorang baik dengan cara belajar atau naluriah. Memang sudah dibekali bakat karena terstimulasi terus, ya. Kira-kira bagaimana bisa menjadi bakat kalau minat saja tidak ada? Misalnya, ibu-ibu bisa berbakat masak karena terus mengeksplor, betul tidak? Dulu waktu pertama menikah, masak sayur sop hambar, kemudian mencoba lagi, mengeksplor lagi, cari referensi, akhirnya masak berikutnya mulai ada rasa, sampai dengan sekarang sudah profesional. Udah nggak pakai ini lagi, tinggal tabur jadi, betul tidak Bu? Sudah tidak pakai takaran lagi, sudah tidak lihat YouTube lagi. Mungkin di awal-awal lihat buku resep, kalau zaman dulu ya Bu ya, makanya bertebaran buku resep. Kalau sekarang ada YouTube, sudah langsung mencoba. Nah untuk sifatnya sendiri, ini sama, bahwa bawaannya objektif, tidak dipaksa dari luar tapi distimulasi, gitu ya. Ada juga yang cenderung dari lahir, gitu ya. Tadi karena kondisi kan ada di mana kita itu membawa genetik dari orang tua, gitu ya. Anak-anak ketika orang tuanya olahragawan, kemudian distimulasi, dan itu juga dulu mah ayahnya bisa naik sepeda itu SD kelas 4, gitu ya. Tapi ternyata anak kita kelas 1 SD sudah luar biasa. Nah itu berkaitan dengan bakat. Kemudian perkembangan terkait bakat ini dapat diasah dan dikembangkan melalui latihan dan pendidikan. Namun ada dasar alami yang membuat seseorang lebih potensial, gitu ya, dalam sesuatu bidang dibandingkan orang lain. Bisa jadi nih Bu, kita sama-sama belajar, tapi ada di antara anak-anak kita yang lebih ekspor, gitu ya, walaupun misalnya sama-sama belajar. Nah itu namanya bakat. Misal kita sama-sama belajar matematika, tapi ibu merasa, anak saya di rumah gak diajarin loh Bu Guru, tapi kok sudah punya potensi, gitu ya, melebihi pembelajaran yang ada di kelasnya. Nah itu terkait dengan bakat. Tapi kalau punya bakat tidak distimulasi, kira-kira bakal berkembang dan menjadi profesional tidak? Tidak akan, karena harus terus distimulasi. Nah apa sih pengaruh bakat itu? Yang pasti mencapai tingkat keahlian yang lebih, sampai dengan tingkat profesional dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki bakat. Jadi minatnya sudah ada, nih semua pulang dari sini berminat masak, tapi kok saya bikin lagi belum pas-pas ya. Nah itu namanya belum sampai tingkat bakat, gitu ya, belum berbakat. Jadi ada perbedaan minat dan bakat, tapi segala sesuatunya diawali dulu dari keinginan, dari minat itu. Jadi kalaupun dipaksakan anak ibu, gitu ya, harus matematika nilainya itu 9, tapi untuk
tambah-tambahan aja masih kesulitan misalnya. Kira-kira bisa berbakat tidak? Agak sulit, gitu ya. Akan lebih baik potensinya dimaksimalkan di sesuatu yang anak kita merasa minat. Betul tidak, Bu? Betul. Agar jadi profesional apapun itu. Misal tadi, oh kayaknya kecenderungan terhadap pembelajaran di sekolah kurang, cari sesuatu. Oh sepertinya berenang itu lebih menyenangkan untuk anak kita, difasilitasi, distimulasi sampai dia berbakat. Itu ya Bu. Nah ini cara mengembangkan bakat sendiri. Eksplorasi permainan. Kalau tidak mencoba, bagaimana tahu anak kita berminat di mana dan berbakat di mana? Kalau ibu hanya membiarkan putra-putri kita bermain handphone berjam-jam, akan tahu tidak Bu minat dan bakatnya di mana? Nanti ditanya, ibu anaknya minat bakatnya di mana? Di handphone, gitu ya. Nah, jadi perlu eksplorasi permainan. Kemudian kebiasaan. Kebiasaan apa yang dilakukan tadi? Olahraga, kemudian keteraturan. Nah, itu kebiasaan yang dibuat sehingga memunculkan menjadi minat, ya. Kemudian hobi. Nah, hobinya dilihat. Kira-kira anak kita itu hobi ke arah yang mana? Dipengaruhi kepribadiannya tadi ya Bapak Ibu. Introvert mungkin punya hobi yang berbeda dengan anak ekstrovert karena energinya berbeda, gitu ya. Ketika ekstrovert mah di luar itu dapat energi lebih ketika bertemu orang banyak, tapi ketika introvert ketemu orang banyak melemah energinya. Berarti bisa jadi hobinya juga berbeda. Nah, itu perlu dipahami oleh orang tua. Kemudian pelajaran apa yang paling disenangi itu bisa menjadi bakat juga untuk anak-anak kita. Jurusan, nah ini terkait anak-anak yang sudah lulus SMA, SMK, pemilihan jurusan di kuliah. Pastikan yang disukai sehingga nanti profesional ke depannya, gitu ya pilihannya. Value, terus keterampilan. Nah, value juga ditanamkan sesuatu nilai-nilai tadi ya dalam bermain, kemudian keseharian ibu harus tanamkan apa nih? Terkait misalnya pakaian yang dipakai, apa sih? Kenapa sih? Misalnya ya kita harus berpakaian seperti ini. Nah, itu disampaikan pada anak-anak sehingga punya value, punya nilai. Bukan hanya mereka diminta, tapi mereka paham apa yang harus dijaga, gitu ya. Ya, berkaitan dengan kejujuran juga harus dilakukan, gitu. Karena itu nilai-nilai yang saat ini dibutuhkan anak-anak nih Bu. Coba kita analogikan, anak kita sudah berbakat, tapi tidak jujur, menyedihkan tidak? Banyak terjadi tidak? Banyak. Misalnya ada orang-orang berbakat tapi tidak bertanggung jawab. Anak kita pandai, sudah sampai universitas negeri, tapi tidak menyelesaikan kuliahnya karena tidak bertanggung jawab. Sangat disayangkan tidak? Ya. Maka dari itu nilai-nilai itu perlu ditanamkan dari rumah. Tidak bisa hanya mengandalkan pendidikan sekolah saja. Karena lingkup terbesar anak yang utama di mana Bu? Di rumah. Anak-anak itu belajar sesuatu dari ibunya dan belajar sesuatu dari ayahnya. Ada namanya belajar ketegasan dari ayah, belajar kelembutan dari ibu. Itu ya, walaupun itu laki-laki, tetap harus ada kelembutan tadi dalam hatinya. Gitu. Nah itu penting. Jadi dua-duanya harus punya peran. Nanti sampai di sini pulang ke rumah ingatkan ya para ayah diingatkan tadi bahwa ayah punya peran besar dalam pola asuh untuk dapat meningkatkan minat bakat, anak-anak dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik sampai memiliki kepribadian yang baik juga. Oke.
Di sini ada lagi komunitas, organisasi. Ada Bu anaknya yang aktif ikut organisasi? Oh masih kecil. Yang remaja ada? Oke. Kalau komunitas nih, biasanya sekarang dari kecil sudah banyak komunitas ya Bu. Ada yang ikut komunitas? Ada yang renang, ada yang sepedahan sekarang lomba. Nih sekarang sepedanya apa namanya ya? Yang tidak ada goesnya ya Bu? Iya. Itu dari usia-usia dini tuh ya dimulainya. Itu mengolah otot-ototnya Bu. Jadi jangan abaikan permainan anak. Ibu-ibu kadang menyepelekan, gitu doang. Padahal itu tahapan perkembangan yang harus dilalui. Misal Bu, ada anak tangga. Banyak orang tua jangan di usia 1 tahun. Kalau dilihat deteksi dini tumbuh kembangnya, seharusnya anak sudah mampu melakukan itu. Jadi ibu harus belajar tadi tahapan perkembangan. Misal, anaknya berbakat, tapi toilet trainingnya kelas 2 SD belum tuntas. Gimana kira-kira Bu, repot nggak? Harus nyebokin. Nanti larinya ke kepribadian Bu. Anak yang pakai hampers sampai dengan sekolah dasar. Oh iya salah ya. Terima kasih sudah diingatkan. Pampers sampai dengan hampers jadi ingat lebaran ya Bu. Mohon dimaafkan. Sampai dengan sekolah dasar itu posisinya akan mempengaruhi kepribadiannya. Misal anak yang menjaga celananya tetap kering berbeda dengan anak yang bisa pup kapan saja. Ya Bu, kira-kira ke emosi berbeda tidak Bu? Berbeda. Kira-kira dalam mengelola keuangan dan keseharian berbeda tidak Bu? Yang ini mah boleh, pokoknya apa saja nih anak-anak yang posisinya pupnya sembarang, ya kepribadiannya dia nggak tahu waktu, dia nggak tahu kapan harus dijaga uangnya, kapan harus dihabiskan seperti itu. Tapi anak-anak yang menjaga celananya tetap kering punya pola yang berbeda. Kapan dia harus menyampaikan, dia Bu. Jadi jangan biarkan tumbuh kembang anak-anak itu dibiarkan sejadi-jadinya anak gede sendiri. Ibunya tugasnya hanya memberi makan, ayahnya mencari uang, beres. Kira-kira gedenya jadi apa Bu? Jadi apa ya? Iya juga ya, gitu ya. Prok jadi apa? Dikhawatirkan banyak permasalahan yang akan muncul di kemudian hari. Ada banyak anak depresi karena tidak mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri, urusan pertemanan. Selanjutnya ada kecerdasan kinestetik tubuh. Bu, anak saya nggak bisa diem, luar biasa energinya. Bisa distimulasi Bu? Bisa. Gimana caranya Bu? Les lagi Bu? Olahraga gitu ya, kemudian masuk kepada komunitas-komunitas olahraga gitu ya, boleh, agar energinya dimaksimalkan sehingga otot-ototnya bertumbuh dan berkembang dan fisiknya juga bagus gitu ya Bu ya. Oh mulai nih, aduh ibunya mungil, ayahnya mungil, gimana ya biar anaknya gak lebih mungil dari ayah ibunya. Nah harus dipikirkan, karena itu bisa distimulasi Bapak Ibu gitu ya. Kalau gak stimulasi ya sudah berpasrah gitu. Oke, selanjutnya kecerdasan musikal. Ya anak-anak ada yang peka terhadap musik. Mungkin di usia dini dalam mempelajari sesuatu lebih mudah ya Bu menangkap suatu pembelajaran melalui bernyanyi. Kadangkala musik itu lebih mudah dihafal anak-anak sampai 1 album. Saat ini anak-anak mampu itu. Tapi juga ada sesuatu yang lebih baik untuk anak-anak bisa menghafal. Ada Al-Quran, ada yang namanya tahfidz, bisa diarahkan ke arah situ juga ya Bu. Sekarang lantunan Al-Qur'annya juga sudah luar biasa ya, mudah untuk diikuti anak-anak ya. Selanjutnya kecerdasan interpersonal.
Nah, interpersonal ini kecerdasan terhadap melihat orang lain, kepekaan terhadap melihat orang lain. Tadi ada anak yang bereaksi ketika ibu gurunya tidak masuk, langsung terpikir, ibu guru sakit tidak ya? Kenapa ya ibu guru tidak masuk? Nah, itu kepekaannya luar biasa. Bagaimana Bu cara menstimulasinya? Ibu suka ajak bersedekah, ya, peduli pada orang lain, membantu. Nah, Bu, anak saya itu pokoknya lihat pengemis itu langsung Bu kasih tahu ayah bundanya, bunda kasihan ya. Nah, itu berarti punya kecerdasan apa Bu? Interpersonal. Berbeda lagi dengan kecerdasan intrapersonal. Intrapersonal itu kecerdasan anak yang paham atas dirinya sendiri, mulai dari bisa mengatur emosinya, mengetahui keinginannya, gitu ya. Jadi bisa menyampaikan pada ayah bundanya. Itu kecerdasan intrapersonal. Dan satu lagi adalah kecerdasan naturalis, berkaitan dengan alam, sentuhan-sentuhan tumbuhan, kemudian juga binatang. Ada Bu anak-anak yang punya peliharaan? Ada. Boleh dan disarankan. Kenapa Bu? Karena dari anak-anak yang punya peliharaan mereka belajar tanggung jawab. Kakak boleh pelihara ikan, jangan lupa kasih makan. Kalau ikannya tidak dikasih makan, kira-kira apa nak yang terjadi? Ya, jadi ada tanggung jawab di situ. Kemudian juga tanaman, ajak anak-anak menanam dari mulai kecil sampai bertumbuh. Itu ada proses belajar. Anak-anak tahu kapan waktunya harus menyiram, sampai dengan tumbuhan itu menjadi sesuatu, bahkan misal berbuah, itu pasti punya hasil yang menyenangkan. Kalau hasilnya di malam hari ya, Bunda akan dengarkan. Nah, dari cerita-cerita anak, celoteh anak, kita akan tahu minatnya kemana, kecenderungannya. Betul tidak Bu? Yang diomongin tentang lokomotif saja, yang diomongin tentang dinosaurus saja, gak apa-apa, gitu ya. Untuk jadi anak yang berbakat tentang perdinosaurusan, ibunya kan akan carikan bukunya. Jadi kita akan bangga, anak kita tahu ya nama-nama dinosaurus, betul tidak Bu? Nama-nama planet yang kadang-kala